Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ya, semangat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya doakan semuanya sehat selalu, terutama di masa pandemi COVID ini ya. Mungkin banyak yang eh, ya harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Sebelumnya sudah diterangkan sama Pak Abdullah beberapa materi tadi ya. Menarik sekali sehingga pertanyaannya juga cukup banyak. Nah, nanti kita akan ulas bersama-sama. Kemudian tadi juga sudah disampaikan juga sama Pak Iwan. Saya ingin melengkapi aja kalau tadi Pak Iwan disebutkan oleh Pak Abdullah sebagai seorang peneliti. Berarti Pak Iwan menerangkan dari sisi filosofinya. Kemudian Pak Abdullah tadi dari sisi birokratisnya atau dari sisi metodenya tadi sudah diterangkan juga, dan juga beberapa kalau kita bisa bilang adalah PR-PR apa gitu ya yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia. Nah, saya akan melengkapi dari sisi praktisi perusahaan. Karena saya ada di perusahaan Grup Astra, saya akan coba menyampaikan apa sih pandangan perusahaan Grup Astra, atau dalam arti luas perusahaan pada umumnya gitu ya, terkait dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena memang bisa dikatakan perkembangan pendidikan di Indonesia ini sangat menentukan bagaimana kelangsungan sebuah kehidupan nanti di negara Indonesia. Tidak luput juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di situ, salah satunya Astra. Karena memang salah satu aset yang paling berharga dan aset utamanya adalah manusia. Dan itu akan kita gali bersama-sama. Nah, ini rasanya nggak lengkap juga kalau saya tidak menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah tentang eh, bagaimana kita bisa menjadi pembelajar di era pandemi COVID yang sekarang ini. Karena tadi sudah disampaikan juga, di balik semua kesalahan, di balik semua musibah, di balik semua masalah, ada pembelajaran yang harus kita ambil. Contohnya adalah pada saat kita menghadapi pandemi COVID ini, kita dituntut untuk berpikir bagaimana metode yang tepat untuk kita bisa masih melakukan tujuan-tujuan kita. Kalau di sini kebetulan yang ada adalah bunda-bunda PAUD dan juga yanda-yanda PAUD. Nah, saya tadi sempat tergelitik sedikit juga karena presentasinya ternyata memang sangat besar, lebih besar bunda-bunda yang sebagai pendidik PAUD, bukan yanda-yanda gitu ya. Tadi sempat disampaikan bahwa bunda memiliki kesabaran yang tinggi, mungkin melebihi kaum pria gitu ya. Tapi saya harus kasih salut juga terhadap yanda-yanda gitu ya, karena yanda-yanda yang sudah menjadi pendidik PAUD berarti tingkat kesabarannya lebih double lagi itu. Yang pertama adalah kesabaran dalam mendidik anak-anak. Yang kedua adalah tentunya kesabaran dalam menghadapi mungkin menjadi minoritas. Karena yang lain adalah bunda-bunda, ini yanda-yanda cuma sedikit. Mungkin sekitar 3% tadi ya disampaikan. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi juga sudah disampaikan bagaimana kita bisa mengubah beberapa metode yang dulu mungkin kalau kita mengadakan seminar PAUD aja, contoh konteksnya adalah kita selalu mengadakan dari kota ke kota dengan ruangan kelas yang mungkin isinya adalah 50 orang, 100 orang, atau 200 orang. Nah, dengan adanya cara seperti ini kita bisa menyampaikan lebih luas lagi. Tadi yang tercatat lebih dari 1.000 kalau nggak salah, 1.150, luar biasa. Dan saya bisa melihat tadi persebarannya ada di sisi sebelah barat dari Aceh sampai ke timur, sampai ke Papua dan lain sebagainya. Dan beberapa daerahnya memang, ya saya juga sudah pernah beberapa kali ke sana, memang bervariasi. Bervariasi dari sisi keragaman budayanya dan juga pendidikan anak-anaknya juga. Nah, saya kembali lagi kepada tadi, bagaimana kita bisa memberikan umpan balik terhadap segala masalah yang ada. Saya dulu backgroundnya adalah engineer, Pak. Jadi saya tidak ada hubungannya mungkin dengan pendidikan PAUD. Saya adalah lulusan sarjana teknik. Dan saya dulu pertama kali ditempatkan di Astra sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Sebenarnya sama mirip dengan kasus COVID ini. Keselamatan dan kesehatan kerja dulunya adalah kita sadar pada saat dulunya ada kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang ada di perusahaan-perusahaan. Baru dari situ kita sadar bahwa keselamatan itu penting. Makanya kita memiliki beberapa program seperti misalnya safety management system, kemudian ada yang namanya alat pelindung diri, ada yang namanya eliminasi, substitusi, dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan dengan apa yang telah kita dapat dari pembelajaran sebelumnya. Bahkan sekarang yang lebih canggihnya lagi, yang namanya safety atau keselamatan itu menjadi budaya.
Makanya nanti mungkin Bunda dan Yanda PAUD, salah satu mungkin kurikulum ya yang dikasih ke PAUD, kan kadang-kadang ada jalan-jalan tuh anak-anak tuh ke perusahaan atau ke lokasi-lokasi yang menimbulkan experience tuh. Kalau jalan-jalan di perusahaan, saya sarankan salah satunya adalah di Astra, karena kita bisa juga melengkapi dengan pembelajaran bagaimana sih keselamatan itu diperlukan, bagaimana sih cara jalan yang benar, dan lain sebagainya. Jadi memang cukup banyak yang bisa kita gali dari pembelajaran yang ada. Termasuk juga tadi saya baca dari chat yang ada di Bunda dan Yanda ini, ada yang ngechat, saya sudah pendidikan S1, tapi belum dapat sertifikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya juga sebuah pembelajaran juga. Kita bisa petakan kenapa belum dapat sertifikasinya. Apakah dari sisi kompetensinya, atau dari sisi kesempatannya, atau dari sisi metode yang kita pakai salah. Nah, itu bisa kita gali lagi untuk kita kemudian berinovasi, untuk kita laksanakan metode yang baru seperti apa. Rumusnya simpelnya seperti itu aja. Setelah kita melakukan metode baru, kemudian kita jalani lagi, kemudian dapat feedback lagi, muter terus, plan do check action-nya akan kita jalani bersama-sama. Itu hanya pembelajaran yang bisa kita ambil dari COVID ini. Kemudian next, saya juga ingin memperkenalkan kenapa sih perusahaan seperti Astra misalnya, atau perusahaan pada umumnya itu harus memperhatikan aspek pendidikan gitu ya. Sebenarnya jawabannya simpel aja. Kalau mau jawab yang paling simpel adalah karena di semua perusahaan itu yang berisi orang-orang melahirkan keturunan yang akan mengikuti jenjang dasar juga, akan mengikuti jenjang yang namanya pendidikan anak usia dini. Makanya sudah sewajarnya kita harus memperhatikan yang namanya pendidikan anak usia dini. Untuk kemudian pada saat dewasa ada pendidikan dasar, menengah, tinggi, kemudian pada saat di perusahaan dia juga akan mengikuti jenjang pendidikan skill yang lainnya juga. Jadi simpelnya seperti itu. Untuk di Astra sendiri kita mempunyai 3 pilar ya. Sebenarnya 3 pilar ini berhubungan erat dengan triple bottom line, atau bisnis itu akan berjalan bagus kalau memperhatikan 3 aspek. Yang pertama aspeknya adalah portofolio atau keuntungan. Yang namanya usaha harus untung katanya gitu ya. Kemudian harus memperhatikan yang namanya people atau orang. Yang terakhir harus memperhatikan yang namanya planet. Planet itu ya ada lingkungan, ada sosial, dan lain sebagainya. Kita lihat dari portofolio. Kalau di Astra mungkin Ibu dan Bapak semua, Bunda dan Yanda semua mengenal Astra sebagai penghasil atau penjual produk otomotif. Ada motor Honda, ada mobil Toyota, ada mobil Daihatsu, Isuzu, dan lain sebagainya. Tapi di luar itu kita juga punya layanan yang lain juga. Ada tentang jasa keuangan. Jasa keuangan ini contohnya adalah asuransi, ada pembiayaan, ada perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian alat berat pertambangan dan energi, kita juga mempunyai lini bisnis itu. Kemudian ada agribisnis perkebunan, ada infrastruktur dan logistik, contohnya adalah jalan tol, kemudian teknologi informasi, dan juga properti. Kita total mempunyai 235 anak perusahaan per Desember 2019. Jadi ini menjadikan Astra menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia. Kemudian dari sisi orangnya, kita mempunyai value yang dinamakan catur dharma. Catur dharma ini adalah landasan kita untuk bergerak, terutama untuk tadi menyambungkan kenapa sih perusahaan harus memperhatikan yang namanya pendidikan. Karena yang pertama kita ingin menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam berbangsa dan bernegara kita tidak sendiri. Dalam menjalankan usaha kita mempunyai yang namanya customer. Kita yang mempunyai namanya government, ada juga shareholder atau pemegang saham. Ada juga yang namanya supplier, ada juga yang namanya masyarakat umum, dan lain sebagainya. Kita berhubungan dengan semua aspek. Makanya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada semuanya. Di lain itu, kita harus juga menghargai yang namanya individu, membina kerjasama, teamwork, dan lain sebagainya. Dan dari dalam diri pribadi, kita harus senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Total di Astra ada 200.000 lebih ya karyawan. Kemudian kita juga selalu menggerakkan yang namanya inovasi. Dan terakhir untuk kontribusi sosial, kita ada beberapa pilar. Yang pertama adalah pilar-pilar untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga kewirausahaan. Termasuk kita juga ada beberapa yayasan yang di bawah grup Astra. Dan rata-rata yayasannya lebih dari 50% bergerak di bidang pendidikan. Contohnya adalah Yayasan Toyota Astra, mungkin 1 atau 2 di sini dulu pernah mendapatkan beasiswanya, Yayasan Toyota Astra. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang pendidikan untuk daerah prasejahtera, seperti Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim. Ada juga yang berkaitan dengan pendidikan operator alat berat, ada Yayasan Karya Bakti United Tractors.
dan lain sebagainya. Termasuk juga pendidikan-pendidikan yang ada di daerah perkebunan, ada Yayasan Astra Agrolestari. Kita mempunyai brand yang namanya Satu Indonesia, yaitu semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Simpelnya seperti itu. Ini saya nggak mau bercerita tentang angka-angkanya karena mungkin kurang menarik. Saya ingin cerita tentang nanti apa yang bisa kita peroleh dari beberapa program ini, atau insight-nya apa sih sehingga kita bisa menjadi pembelajar bersama-sama. Nggak cuma murid, nggak cuma guru yang sebagai pembelajar, insan-insan di perusahaan, insan-insan yang ada di luar perusahaan pun bisa ikut belajar bareng-bareng terhadap apa yang kita lakukan bersama-sama ini. Ini kalau untuk bidang pendidikan, kita mulai dari yang sekarang kita lakukan adalah pendidikan untuk PAUD, pembinaan untuk PAUD. Seperti yang diutarakan Pak Abdullah juga, kita berkolaborasi mungkin semenjak tahun 2010-an, kita sama-sama membuat dulu kriteria namanya Senyum Sapa, Senyum Sahabat PAUD Astra. Kemudian kita juga ikut serta dalam pembinaan guru-guru, termasuk membentuk namanya Paguyuban Sahabat Senyum Sapa PAUD Astra. Di luar PAUD kita juga punya beberapa jenjang. Sebenarnya nggak hanya jenjang, tapi juga kategori pembinaan. Seperti misalnya Adiwiyata, ini ada di SD, SMP, SMA, tapi spesifik adalah tentang lingkungan. Kemudian kalau yang namanya Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas, sama juga ada di PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, khusus untuk aman berlalu lintas, pendidikan aman berlalu lintas. Karena kita sebagian besar berbisnis di dunia otomotif. Jadi kita mempunyai kompetensi di situ, rasanya sayang kalau kita tidak menularkan inspirasi kepada masyarakat luas. Kemudian kita juga mempunyai pembinaan vokasi atau SMK, kemudian yang terakhir kita juga punya beasiswa. Nah, ini saya juga nggak mau cerita satu-satu detail, saya mau cerita yang di bagian people ini aja. Bahwa pada saat melaksanakan program ini, dulu kita sempat melaksanakan programnya adalah menyentuh satu persatu langsung ke sekolah-sekolah. Itu masih dilakukan juga beberapa yayasan kita. Tapi mulai bergeser ke arah tahun-tahun ini, rasanya karena sekolah binanya juga sudah cukup banyak gitu ya, kita mencoba cara baru, yaitu kita menciptakan pengasuh-pengasuh atau kepanjang tanganan kita melalui teman-teman yang sudah kita bina sebelumnya. Seperti misalnya Senyum Sahabat PAUD Astra, kita mendirikan namanya Paguyuban Sahabat PAUD Astra. Jadi guru-guru yang sudah kita bina bisa melakukan pembelajaran sendiri, kemudian melakukan program sendiri, tetap bekerja sama dengan kita, tapi bisa bergulir secara lebih simultan. Karena yang melaksanakan adalah, kalau kita dulu sering nyebutnya adalah teman sebaya gitu ya, bukan seseorang yang lain atau yang asing gitu ya. Kemudian sama juga di Adiwiyata, Sekolah Ramah Lingkungan, kita mempunyai himpunan pegiat Adiwiyata Indonesia. Kemudian di bidang vokasi kita punya komunitas guru SMK Bisa. Di bidang perguruan tinggi khusus untuk green energy kita punya komunitas mahasiswa Astra Green Energy. Kemudian di Rumah Pintar juga ada, kita ada paguyuban penggerak Rumah Pintar Astra. Jadi macam-macam, termasuk juga yang beasiswa. Jadi anak murid yang sudah kita kasih beasiswa, mereka kita jadikan namanya Sobat Beasiswa Lestari. Mereka sendiri yang akan nantinya merekrut teman-teman yang akan dikasih beasiswa setelahnya. Jadi supaya programnya terus-menerus bisa bergulir dan berjalan simultan. Nah, ini terhadap pendidikan anak usia dini. Kalau ngomong terhadap pendidikan anak usia dini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah, cukup banyak PR-nya gitu ya, baik dari sisi lembaganya maupun dari sisi keguruannya atau tenaga pendidiknya gitu ya. Makanya kita coba ikut berpartisipasi dalam bentuknya peningkatan kompetensi, seperti misalnya capacity building, kemudian tadi ada pelantikan pengurus puspa juga, ada jambore guru, ada asesmen. Kalau asesmen ini memang ranahnya adanya di lembaganya gitu ya. Kalau gurunya kita tadi coba masukkan ke dalam jenjang-jenjang yang sudah diutarakan oleh Pak Abdullah tadi. Tentunya dengan mempertimbangkan beberapa aspek gitu ya. Karena kita juga punya beberapa perwakilan grup Astra yang ada di daerah-daerah, kita memperhatikan aspek itu juga. Nah, ini merupakan sekilas saja tahap pembinaan PAUD yang dilakukan oleh grup Astra. Sebenarnya nggak terlalu beda gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita banyak berkolaborasi nanti di tingkat lanjutan dan tingkat paling kanan adalah beyond-nya. Di tingkat awal sebenarnya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kita banyak melakukan forum, bisa online. Kalau dulu forumnya itu di daerah-daerah, kita lakukan per daerah. Ada yang di Jogja, ada yang di Balikpapan, ada yang di macam-macam lah yang sudah kita lakukan, bekerja sama dengan Kemendikbud.
dan dinas pendidikan di masing-masing provinsi. Kemudian mereka akan kita bekali dengan bagaimana sih cara melakukan atau meningkatkan kompetensi mereka dan juga meningkatkan kualitas dari lembaganya PAUD. Makanya kita punya namanya kriteria Senyum Sapa. Nanti di mungkin sesi 2, 3, dan 4 akan di-sharing. Apa sih kriteria Senyum Sapa? Tentunya tidak lepas dari peraturan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pembinaan gurunya juga kita sertakan di forum online. Kemudian ada juga nanti beberapa tingkat yang lanjutannya adalah ada tingkat lanjutan yaitu training pengembangan asesor, ada pengembangan lembaga dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah menjadikan guru sebagai trainer bagi sebayanya juga. Sudah ada di jenjang pendidikan yang ada di GTK PAUD. Kita ikut saja. Kemudian tadi ada juga yang untuk lembaganya, kita punya yang namanya penghargaan juga sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang namanya penghargaan untuk bintang yang didapat oleh lembaga PAUD, ada juga penghargaan yang ditujukan untuk guru, untuk lomba inovasi dan karya guru. Jadi ada 2 di situ. Kemudian ada beberapa juga yang kita fasilitasi kalau sudah mencapai jenjang tertentu, kita coba akan bantu PAUD-nya untuk mencapai akreditasi yang lebih bagus. Nah, ini beberapa yang terkait dengan kriteria Senyum Sapa, nanti akan diterangkan lagi di sesi ke-2, 3, dan 4. Yang pertama, kita punya namanya penjenjangan layaknya kayak di hotel gitu ya. Jadi kalau hotel itu kan ada melati 1, melati 2, melati 3, ada juga bintang 1, 2, 3. Nah, untuk apa sih sebenarnya penjenjangan yang seperti ini? Ini menarik. Karena kalau di perusahaan memang pemeringkatan itu sangat penting. Penilaian itu sangat penting. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk aspek improvement atau peningkatan berkelanjutan. Jadi misalnya PAUD kita berada pada posisi bintang 2. Harapannya untuk semangat improvement, maka tahun depan kita sebagai pembina PAUD mungkin akan meningkatkan menjadi bintang 3. Nah, di situ sudah ada. Jadi dari bintang 2 ke bintang 3 apa yang ditingkatkan? Menunya apa? Kemudian apa yang harus dikejar dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti misalnya dari bintang 3 dari melati 3 ke bintang 1, kemudian ke bintang 2. Sampai kita tentu harus ada ujungnya. Ujungnya misalnya di bintang 3. Harapannya setiap kita menemui ujung, kita sudah berganti tingkatan. Kalau sudah menemui ujung, kita levelnya bukan mengejar ke tingkat yang lebih atas lagi, tapi menjadi pengasuh bagi yang lain, menjadi trainer bagi yang lain, menjadi asesor bagi yang lain, termasuk punya privilege juga di situ. Jadi itulah siklus-siklus yang seperti itu yang coba kita tularkan semangat. Sama persis dengan kita sebagai karyawan, kalau di Astra, kita juga punya penjenjangan, sehingga kita bisa mengejar apa yang harus kita kejar selanjutnya. Termasuk juga kalau sudah menjadi apa, kita harus ngapain. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, nanti akan ada beberapa privilege lah untuk yang sudah mencapai level-level tertentu. Ini standar kompetensi guru PAUD Astra sama sebenarnya, kita akan coba sesuaikan juga dengan tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Abdullah. Nanti tapi kita tambahin sedikit sebenarnya gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa di kita itu sangat kental dengan budaya lingkungan dan juga K3. Jadi semenjak dini itu harus menjadi karakter bagi anak-anak gitu ya. Contohnya lingkungan adalah mengenalkan misalnya yang paling simpel adalah nama-nama pohon dan lain sebagainya. Walaupun sekarang mungkin sudah ada semua, sudah ada juga di materi kurikulum dan lain sebagainya. Tapi kita ingin menekankan seperti itu, termasuk juga aspek keselamatan yang tadi, karena itu adalah spirit kita. Nah, ini beberapa data saja. Jadi sudah 854 PAUD yang kita sentuh, termasuk tahun lalu kita sudah akumulasi 454 yang sudah terakses untuk Senyum Sapa PAUD-nya. Untuk guru PAUD-nya kita sudah punya beberapa puspa wilayah. Nanti akan diterangkan juga di sesi kedua, 3, dan 4 bagaimana kita nanti akan beranjak ke wilayah-wilayah lain. Sehingga nanti pelatihan di masing-masing wilayah ini akan bergulir secara bagus gitu ya. Termasuk kita punya buku panduan implementasi, nanti akan dikasih satu persatu di sini, semoga lancar gitu ya pembagian bukunya. Mungkin bisa kita kasih nanti soft copy juga karena kita forumnya online gitu ya, jadi kita harus menyesuaikan. Kalau dulu ya sama metodenya, kita kasih bukunya, kita kirim satu-satu. Sekarang karena metodenya telah berubah, kita harus menyesuaikan juga. Nah, di luar PAUD saya tadi sudah terangkan bahwa kita juga mempunyai pendidikan karakter lain, yaitu namanya Adiwiyata. Adiwiyata ini kalau
Bunda atau Yanda di tingkat SD, SMP, SMA rasanya cukup familiar juga. Kurikulumnya diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sekolah diharapkan mempunyai spirit sekolah yang ramah lingkungan, mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara untuk merawat lingkungan dan lain sebagainya. Kita sudah punya himpunan penggiat adiwiyata Indonesianya, jadi semoga nanti kita bisa menelurkan ke wilayah-wilayah lain juga. Sekarang baru ada 17 pengurus wilayah, nanti setelah wilayahnya tercakup semua 34 provinsi, kita akan coba adakan gathering yang sangat luas seperti ini juga. Kita ada forum-forumnya, termasuk kita ada jamborenya juga. Nggak cuma kepada gurunya, tapi juga anak-anaknya sebagai pemerhati adiwiyata. Ini yang acara yang mungkin ditunggu-tunggu setiap tahun gitu ya. Nanti akan kita bicarakan lagi karena tahun ini mungkin ada sedikit kendala karena COVID ini ya. Nanti bisa jadi kita ubah metodenya dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa aktivitas di forum sekolah adiwiyata. Ada tentang training for trainers, ada juga forum-forum. Kemudian jambore yang tadi saya bilang tadi, biasanya lebih dari 500 anak-anak, ada SD, SMP, SMA gitu ya. Karena mereka biasanya pada saat diberikan kesempatan untuk tampil gitu ya, untuk merepresentasikan sekolahnya, bagaimana sekolahnya itu mempunyai wawasan kuat terhadap lingkungan, mereka akan lebih semangat. Itu yang terjadi di sekarang. Kemudian kita juga punya pendidikan karakter selanjutnya, namanya Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Ini spirit yang kita pakai karena tadi salah satunya adalah kita sebagai produsen kendaraan bermotor di Indonesia, kita mau kompetensi yang ada di kita sebarkan luas ke seluruh Indonesia supaya apa? Supaya semua pengguna transportasi, baik itu jalan, baik itu kendaraan bermotor dan lain sebagainya, selamat pada saat di jalan. Karena lebih dari 75% kecelakaan yang terjadi di jalan itu adalah karena faktor awareness atau kesadaran manusianya, bukan pada alatnya. Jadi alat itu merupakan faktor kesekian. Kemudian kondisi rambu-rambu, kondisi jalan juga faktor kesekian lagi. Yang pertama adalah awareness. Makanya kita harus tingkatkan dari mulai dini. Programnya apa saja? Ada juga yang untuk anak PAUD. Jadi kita ada 3 program besaran. Yang pertama adalah untuk pelanggan. Yang untuk pelanggan kita sediakan beberapa fasilitas seperti buku. Dulu kalau ngomong kita beli motor, beli mobil gitu ya, dapat buku tapi sangat tebal, nggak ada orang yang mau membacanya gitu ya. Nah, kita sediakan beberapa panduan yang singkat-singkat sehingga orang juga bisa melakukan itu dengan cermat, dengan tepat. Termasuk juga kita ada beberapa juga yang namanya safety riding training, ada juga safety riding center di beberapa kota di seluruh Indonesia, sehingga para pembeli kendaraan bermotor bisa mencoba dengan benar. Ada pengarahnya di situ, ada juga instrukturnya di situ, ada juga nilainya di situ. Karena kalau kita lihat zaman dulu gitu ya, orang kalau mau pakai mobil biasanya ikut kursus mobil, ya. Banyak kursus mobil. Kalau naik motor, saya yakin akan sangat jarang sekali. Karena rata-rata orang naik motor itu otodidak. Ya, bisa jadi diajarkan orang tua, bisa jadi ngelihat teman, bisa jadi ngelihat orang di jalanan, makanya perilakunya akan berbeda-beda, sangat variatif. Makanya kita coba standarkan bagaimana sih cara memakai motor juga yang benar, termasuk juga tadi cara memakai mobil yang benar juga. Kemudian bagi masyarakat, bagi pelajar di sekolah. Bagi pelajar di sekolah, beberapa kurikulum coba kita lakukan bareng-bareng Korlantas dan juga Kementerian Perhubungan. Ada juga untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nanti di sesi yang lain kita bisa sharing mengenai masalah ini. Kemudian ini beberapa pencapaian saja gitu ya. Nanti sama juga dengan yang ada di pendidikan yang lain tadi, kita juga menggerakkan orang-orang, kita nyebutnya adalah pionir atau pelopor gitu ya untuk Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas, nanti yang akan membantu semua aktivitas kita yang terkait dengan Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Nah, saya mau cerita tentang 3 tadi gitu ya, yang dinamakan PAUD, yang dinamakan Adiwiyata, yang dinamakan Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas, erat kaitannya dengan pendidikan karakter, seperti yang diutarakan juga Pak Abdullah. Pendidikan karakter ini penting, karena karakter ini yang akan kita bawa sampai nanti ya di akhir hayat kita. Kalau kompetensi belum tentu. Kompetensi ini kita sudah buktikan pada saat kita mengukur skill, mengukur knowledge, ini bisa hilang kalau tidak diperbarui. Tapi kalau karakter, jarang sekali yang akan luntur. Seperti misalnya moral, etika. Kalau di Astra kita kenal juga namanya interpersonal. Bagaimana cara menghadapi orang lain.
bagaimana cara win-win solution, bukan win-lose solution. Kemudian ada juga yang namanya teamwork, gitu ya, kerjasama. Itu adalah karakter-karakter luhur yang harusnya kita ajarkan sedari dini. Karena apa? Nah, ini menariknya lagi. Nanti pada saat kita masuk ke jenjang kerja, anak-anak itu masuk ke jenjang kerja, atau nanti menjadi wirausaha, atau menjadi profesi lain, ternyata yang dinilai nomor satu itu adalah karakternya. Kita mulai pada saat rekrutmen, saya merekrut karyawan baru dan lain sebagainya, yang saya kembangkan dulu adalah karakternya. Saya lihat dulu karakternya, apakah karakter seperti ini bisa masuk ke sini? Apakah karakter seperti ini bisa malah merusak organisasi dan lain sebagainya? Tentunya karakter pun ada bermacam-macam, nggak semuanya harus seragam. Kalau kita lihat ngomong karakter dan potensi, ada orang yang mungkin bertipe seperti striker. Striker itu penyerang. Kalau di olahraga sepak bola, striker itu penyerang. Nggak mungkin kita membangun organisasi itu kalau isinya penyerang semua. Kita bisa bobol banyak di situ. Makanya kita juga perlu yang namanya kiper. Kita perlu yang namanya defender. Kita perlu pemain tengah yang bisa supply dan lain sebagainya. Macam-macam karakter itulah yang harusnya kita ramu saat kita membentuk sebuah organisasi. Itu yang saya dapatkan di perusahaan. Jadi misalnya kalau tadi ngomong tentang karakter defender, harus ada, memang masih ada harus orang yang lebih teliti daripada yang lainnya. Dia mungkin tidak banyak ngomong, bisa jadi, karena memang dia karakternya seperti itu. Tapi itu pun it's okay, karena dia mempunyai kelebihan, dia lebih teliti biasanya yang nggak banyak ngomong. Simpelnya seperti itu. Ada juga yang banyak ngomong, ya udah dia kita jadikan speaker di depan. Kita jadikan dia sebagai pembicara yang handal. Tapi bukan untuk think tank yang sangat dalam. Bisa jadi seperti itu. Tapi semuanya bisa dimixing sedemikian rupa. Karena itu karakter sangat penting pada saat kita menanamkan sejak usia dini. Kemudian kalau kompetensi, ini akan kita asah seiring perkembangan zaman dan seiring dengan kebutuhan juga. Di situ ada knowledge, ada skill. Knowledge itu erat hubungannya dengan pengetahuan otak. Kalau skill erat hubungannya dengan tangan, dengan keahlian dan lain sebagainya. Kalau inovasi adalah erat kaitannya dengan ide. Jadi kompetensi ini akan kita asah seiring perkembangan zaman. Tergantung juga dengan apa yang kita butuhkan pada saat melakukan sebuah kerja. Nah, misalnya kalau di kita nanti akan ada program namanya SMK bisa. Sekarang itu kompetensi yang paling besar itu didapatkan di jenjang namanya vokasi. Kalau dulu mungkin ada pendidikan tinggi, tapi kalau di vokasi lebih banyak aspek skillnya. Jadi kompetensinya lebih terasa di situ. Jadi contohnya adalah kita kalau di perusahaan, karena perusahaannya misalnya menghasilkan alat berat, makanya skill yang paling penting adalah bagaimana cara untuk menjadi produsen atau mekanik atau operator alat berat, bukan skill yang lain gitu ya. Kemudian skill produksi dan lain sebagainya. Macam-macam yang dari situ kita bisa lakukan. Terakhir adalah yang namanya komitmen. Komitmen ini adalah segala sesuatu yang harusnya menjadi permulaan kita pada saat kita melakukan misi kita. Kita nggak akan mungkin bisa bertahan, kita nggak akan mungkin bisa enjoy kalau kita nggak punya komitmen. Komitmen kepada orang, kepada pekerjaan kita, contohnya menjadi guru PAUD, contohnya menjadi birokrat, contohnya menjadi peneliti, menjadi engineer atau menjadi orang sosial, itu akan nyata, akan terasa pada saat kita mempunyai komitmen yang kuat. Kalau nggak ada komitmen, nggak akan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Kemudian kepada organisasi dan kepada semuanya. Komitmen ini sangat penting. Ini yang rasanya 3 aspek ini yang akan kita coba nanti asah pada saat anak-anak itu memasuki jenjang pendidikan, ada yang PAUD, ada yang TK, SD, SMP, SMA atau SMK, sampai terakhir nanti masuk kerja atau dia berwirausaha sendiri. Nah, tadi ngomong tentang kompetensi, saya sudah bilang juga tadi kita ada program yang namanya SMK Bisa terhadap vokasi. Ini salah satu yang penting juga karena mungkin sekarang yang hadir di sini adalah Bunda dan Yanda PAUD, tapi mungkin ada juga rekan-rekan Bunda dan Yanda yang juga pendidik SMK di situ. Nah, bisa sampaikan juga bahwa kita mempunyai jenjang yang namanya pembinaan SMK Bisa. Nanti harapannya adalah SMK-SMK yang tergabung dalam SMK Bisa ini bisa mempunyai spirit yang sama tentang link and match. Problemnya dari dulu untuk SMK ini kan tidak adanya atau ada gap antara kebutuhan kita industri dengan yang ada di sekolah. Jadi misalnya sekarang kalau kita naik mobil, mobilnya misalnya diesel Fortuner, sudah pakai yang namanya turbocharger untuk solarnya gitu ya. Nah, nggak mungkin masih pakai tenaga diesel yang konvensional.
Sedangkan yang ada di sekolah-sekolah mungkin masih ada alat kerja yang pakai diesel konvensional. Kan nggak nyambung antara industri yang diharapkan industri dengan yang ada di sekolah. Nah, kita berusaha mendekatkan itu. Supaya apa? Supaya nanti bisa match. Nggak akan ada lagi orang masuk yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaannya untung, SMK-nya juga untung. Rasanya seperti itu. Nanti bisa digambarkan kepada rekan-rekan Bunda dan Yanda yang sebagai penggerak atau pendidik SMK. Nah, dan di SMK ini pun juga ternyata problemnya banyak juga. Sebanyak tadi yang disampaikan Pak Abdullah untuk guru-guru PAUD juga. Jadi kalau di SMK ini bahkan ada problem yang namanya ada guru produktif, ada guru non produktif misalnya kayak gitu. Ada yang harusnya background-nya dia misalnya apa, sekarang harus ngajar teknik mesin. Nah, butuh penyesuaian yang sangat banyak, butuh diklat yang sangat banyak dan lain sebagainya. Kita coba sama-sama, yuk kita kolaborasi untuk melakukan itu semua. Nah, ini beberapa program aja yang kita lakukan untuk SMK ini. Jadi sudah 2.000 lebih mungkin capaian untuk pendidikan SMK ini. Kita terus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Perindustrian. Karena memang di Indonesia ini untuk urusan manusia, pembangunan manusia multisektor. Nggak bisa semuanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada Kementerian Perindustrian juga, ada juga kementerian yang lain, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Kita harus saling mengisi porsi kita. Porsinya dari sisi kementerian apa, dari sisi perusahaan apa, misalnya kita coba isi bareng-bareng di situ. Ini beberapa yang kita lakukan. Sebenarnya harapannya adalah kalau untuk SMK ini nanti masing-masing SMK mempunyai yang namanya teaching factory. Teaching factory itu adalah tempat pembelajaran yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh industri. Jadi tidak terlalu jauh antara industri dengan dunia pendidikan. Karena kita tahu tadi yang pertama, mungkin dari sisi alat dan lain sebagainya itu bisa jadi sekolah-sekolah menerapkan sesuatu yang beda dengan yang ada di industri. Makanya kita pengen dekatkan itu. Kemudian untuk guru-gurunya juga sama, kita ada capacity building seperti ini. Kemudian ada yang sesi khusus juga kalau untuk SMK adalah ada magang guru nanti. Karena kalau biasanya yang magang itu adalah siswa. Pada saat yang magang siswa, pada saat siswanya sudah kembali lagi ke sekolah, dia tidak menceritakan rata-rata apa sih yang ada di dunia industri. Jadi gurunya juga kadang nggak tahu juga perkembangan apa yang ada di industri. Makanya kita laksanakan yang namanya magang guru. Ini baru 2 tahun ini kita lakukan gitu ya. Kemudian ada juga terhadap perusahaan-perusahaan yang telah membina SMK, kita jalankan namanya Silver Expert Activation. Artinya adalah kalau mungkin di Jerman ada yang namanya program Meister gitu ya. Kita pengen dekatkan si industri ini dengan dunia pendidikan. Caranya adalah salah satunya adalah harus ada orang yang ada di industri ini untuk menjadi pembina sekolah atau SMK yang ada di beberapa tempat atau tempat-tempat yang di dekat situ gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya transfer knowledge-nya terasa. Kemudian kita bekali dia dengan juga bagaimana cara menjadi pengajar yang baik dan benar dan sebagainya. Ini beberapa untuk SMK. Nanti kita bisa ikuti juga di beberapa sesi yang SMK. Nah, tadi juga sudah disebutkan Pak Abdullah juga. Kita sebenarnya tiap tahun ada yang namanya annual event tahunan namanya Festival Pendidikan Astra. Mungkin tahun ini sebenarnya rencananya harusnya ada di bulan ini ya Mas Bimanya, ada di bulan Mei. Kita selalu mengacunya hari momentum nasional. Kalau di pendidikan ada Hari Pendidikan Nasional di bulan-bulan sekarang ini awal Mei. Kita punya yang namanya Festival Pendidikan. Isinya biasanya adalah kita rencananya nanti akan ada bursa kerja, kemudian lomba inovasi karya guru. Untuk tahun ini sebenarnya sudah berjalan lomba inovasi karya guru untuk semua jenjang. Jadi seleksinya sudah kita mulai, nanti akan kita umumkan pada bulan insya Allah nanti setelah COVID selesai ya. Kemudian Astra Green Energy Student Innovation juga ada juga beberapa yang terkait dengan penelitian mahasiswa terhadap green energy karena tantangan energi di Indonesia ini sungguh besar. Nanti akan kita konfirmasikan selanjutnya. Nah, ini saya mengakhiri beberapa pertemuan ya, terutama dulu saya pernah mengikuti salah satu seminar pendidikan gitu ya. Saya terpaku gitu ya dengan salah satu sajak yang diutarakan oleh Robert Fulghum. All I really need to know
I learned in the kindergarten. Jadi segala sesuatu yang kita harus tahu, yang kita butuhkan, harusnya kita bisa dapatkan semuanya itu di taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini kalau kita konteksnya sekarang gitu ya. Kalau kita ngomong sekarang di era COVID ini sebenarnya apa yang menjadi pembelajaran paling awal? Kita pasti sekarang dikenalkan itu bagaimana cara untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, itu sebenarnya adalah pelajaran dasar pada saat kita dulu kecil diajarkan, benar nggak? Ada harusnya di kurikulum pendidikan PAUD. Dan juga dulu saya pernah punya program mungkin 10 atau 11 tahun yang lalu pada saat masuk Astra, saya ngajarin di masing-masing posyandu ini cara untuk mengajarkan anak-anak awal itu adalah cuci tangan pakai sabun, kemudian harus tidur siang dan lain sebagainya. Yang sangat berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Makanya saya terus teringat pada saat saya baca sajaknya si Robert Fulghum ini, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah pendidikan anak usia dini? Kalau kita ngomong tadi tentang triangle tadi, yang pertama adalah karakter pasti ya. Karakter itu macam-macam. Ada karakter terhadap sesamanya, bagaimana memperlakukan teman, bagaimana untuk menghormati orang tua, menghormati guru. Kemudian tadi karakter tentang kesehatan dasar, kemudian karakter tentang bagaimana dia nanti harus belajar, karakter yang simpel-simpel seperti bagaimana cara meminta maaf, cara berterima kasih dan lain sebagainya, itu semuanya diajarkan di pendidikan anak usia dini. Makanya sangat penting bagi kita untuk terus gitu ya menggelorakan ini, untuk terus bersemangat gitu ya. Saya juga beberapa tadi memperoleh chat juga dari beberapa rekan-rekan saya. Kebetulan ada beberapa rekan saya yang dari luar kota, bahkan ada yang luar negeri tadi join di sini juga. Jadi kenapa sih semua ini penting ya? Tadi ujung-ujungnya adalah karakter dan kita bisa mengajarkannya bareng-bareng. Kebetulan kita juga punya anak-anak juga, kita juga menitipkan anak-anak itu juga di PAUD juga. Jadi kita di keluarga bisa saling bersinergi, di sekolah juga bisa saling bersinergi, dan kita sebagai saya sebagai insan perusahaan, kalau di sini di grup Astra juga bisa saling mengisi apa yang bisa menjadi kompetensi kita untuk kita sebarkan bersama-sama. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang gitu ya. Saya sangat berterima kasih karena pesertanya sangat banyak, sangat antusias semua, dan kita coba open untuk diskusi, termasuk juga nanti kalau bisa gitu ya rekan-rekan di sini ikut sampai sesi yang terakhir, sudah ada jadwalnya kalau nggak salah ya, per berapa hari, 2 atau 3 hari ya kalau nggak salah, sudah ada jadwalnya. Nanti sampai akhir kita coba akan lihat di sesi terakhir kira-kira perkembangan kita apa, kemudian apa yang bisa menjadi kita program bareng-bareng atau kesimpulan bersamanya apa. Rasanya itu nanti Bunda dan Yanda semua kalau mau melihat apa yang telah Astra lakukan untuk sustainability, untuk keberlanjutan Indonesia, bisa cek di Astra Sustainability Report di website astra.co.id atau melalui scan QR code ini. Rasanya demikian dari saya, tetap semangat Bunda dan Yanda di seluruh Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.